Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega akan menjelaskan mengenai tipe data dalam bahasa C. Kita coba buat project baru. Di sini ada file, new project. Coba kita lihat di sini, kita memilih Visual C++ dan memilih Win32 Console Application dan berikan nama di sini misalnya modul underscore 1. Saya tempatkan di folder ITB Visual Studio underscore C, kemudian oke. Next, untuk bahasa C kita gunakan console application dan kita memakai empty project seperti ini dan finish. Kemudian sini sudah terbentuk modul underscore 1 projectnya. Kita buat filenya untuk menulis program. Klik kanan modul underscore 1, kemudian add new item. Sini kita pilih Visual C++, kita pilih C++ file.cpp. Nah, nanti ekstensinya kita gunakan .c karena kita memakai bahasa C. Kita coba tipe data 1.c, kemudian kita add. Di sini sudah muncul tipe data 1.c. Pertama saya buat program luas segitiga ya, perhitungan luas segitiga. Kita tambahkan library, kita include stdio.h, kemudian kita include juga std stdlib.h. Nanti saya akan menjelaskan apa kegunaan dari include stdio dan juga apa itu stdlib. Kita buat mainnya. Kita buat deklarasi variabelnya dulu menggunakan tipe data float, alas A untuk alas, T untuk tinggi, dan juga luas. Kemudian kita coba cetak printf. Kita menggunakan printf untuk bahasa C ya. Perhitungan luas segitiga. Kemudian kita meminta inputan dari user, jadi gunakan printf lagi. Nilai alas itu berapa, dan juga kita tampung dari inputan user ini di alas. Nanti nilai ini akan ditampung di A. Bagaimana? Kita gunakan scanf underscore s untuk security atau untuk keamanan ya. Kemudian kita tulis penulisan untuk float, kita tambahkan di sini %f. Ini untuk penggunaan float. Kemudian kasih koma tanda penghubung dan kita masukkan ke dalam deklarasi A ya. Jadi kita gunakan tambahan operasi yaitu operasi dan kemudian A seperti ini.
Jadi apa yang nanti diinputkan di sini akan masuk ke dalam A, nilai A sini ya. Kemudian kita gunakan yang sama. Untuk tinggi kita copy saja. Untuk tinggi tinggal kita masukkan dalam T. Setelah itu kita buat rumus. Dari inputan tadi kita buat rumus luas segitiga, yaitu luas dari sini sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kita cetak hasilnya. F luas segitiga sama dengan, kita gunakan lagi karena ini nanti bakal menampilkan nilai dari float, maka kita gunakan lagi %F seperti ini, dan bisa juga tambahkan /n untuk enter, kemudian berikan tanda penghubung koma dan kita ketik luas. Luas ini adalah hasil dari A kali T bagi 2. Kita tambahkan sistem pause untuk menghentikan proses dari run biar program tidak langsung tertutup sendiri ketika program sudah menampilkan baris terakhir. Pause. Kita berikan nilai return, nilai balik bernilai 0 di sini ya. Kita juga bisa mendeklarasikan konstanta di awal. Kita buat coba di sini menggunakan define 2 ini adalah penamaan, kemudian berisikan angka 2 di sini. Jadi 2 ini bisa digantikan dengan kata 2. Coba kita run. Nah, karena tadi saya tidak menggunakan /n, maka tulisannya akan bergabung segitiga nilai alas ya. Kita buat 12, tingginya 10. Nah, 12 dikali 10 dibagi 2 hasilnya 60. Karena tadi bertipe float, maka di belakang koma ada 6 angka, 6 digit angka. Seperti itu ya. Kemudian saya akan menjelaskan apakah fungsi dari /n itu gunanya untuk /n digunakan untuk mengganti baris. Jadi tulisan selanjutnya akan berganti baris di bawahnya. Kemudian apakah itu stdio.h? Dia adalah akses dari printf dan juga scanf itu berada di library stdio. Tanpa menggunakan stdio, maka printf dan juga scanf tidak bisa dijalankan. Mari kita coba. Nah, di sini sudah kelihatan bagaimana errornya. Kita lihat di error list atau bisa lihat di view other windows dan juga error list. Nah, di sini identifier printf dia tidak diketahui ya, printf itu dari mana, scanf itu juga dari mana. Jadi kalau kita jalankan, maka dia akan menjalankan program yang sebelumnya yang sudah jadi, yang bisa dijalankan. Coba kita benahi.
Jadi penggunaan include stdio.h, kenapa .h? Karena itu emang sudah ekstensinya yaitu .h, jadi kita harus menggunakan include ya. Begini, maka akan kembali normal seperti semula. Kemudian stdlib ini fungsinya sama dengan math, jadi untuk penggunaan matematika, tapi stdlib ini isinya berbeda dengan math, seperti itu. Untuk sistem pause, jika dihilangkan, yang seperti saya bilang tadi, dia ketika sudah menjalankan ini, dia akan langsung tertutup otomatis. Coba kita lihat. Dia langsung otomatis keluar. Tapi jika kita menggunakan sistem pause, dia akan berhenti keluar sesuai dengan keinginan kita. Di close. Nah, ini ya. Kita coba lihat. Hal 10 dan tinggi 5. Dia akan tetap berada seperti ini. Dia tidak langsung di close secara otomatis. Kemudian coba kita gunakan tipe data integer. Ya, di float sini kita gunakan integer. Apakah nanti akan berjalan? Kita lihat. Nah, di sini dua segitiga tidak akan dijalankan dari proses inputan ini karena di sini masih menggunakan %f. %f itu untuk float. Kalau integer kita gunakan i, %i ataupun %d. Kita coba d saja, d dan juga d. Apa yang terjadi? Apakah tetap 0,00 tadi atau tidak? Malah 10 tinggi 5. Nah, jika kita menggunakan integer, maka tidak, di sini merupakan bilangan bulat, yaitu tidak dalam bentuk pecahan. 10 kali 5, 50 dibagi 2 sama dengan 25, nilai utuh. Kemudian saya akan mencoba bagaimana membuat luas lingkaran. Kita berikan komen /bintang dan juga di sini terakhir /bintang/ untuk menutup. Jika lingkaran, kita membutuhkan deklarasi konstanta dulu, yaitu define p. Untuk nilai pi sendiri itu adalah 3,1415,9. Nah, di sini kita buat printf menghitung luas lingkaran. Kita butuh inputan dari user, yaitu jari-jari. Jadi kita bikin printf untuk memasukkan inputan nilai jari-jari. Kita tampung, kita butuh /n ya, agar dia nanti ke bawah. /n untuk enter. Kemudian di sini juga /n boleh. Kita tampung di scanf, _s untuk security. Kita tampung karena nanti nilai jari-jari
itu belum saya deklarasikan, saya bikin dulu menggunakan integer r. Kita buat variabel r ya namanya, karena integer kita gunakan %i, tanda penghubung, kemudian dan untuk menampung dari inputan, tampung di r. Kemudian kita buat rumus, tampung di sini buat luas. Jadi kita tulis luas sama dengan pi. Pi berasal dari yang sudah kita buat di sini, yaitu bernilai 3,14159 ya. Pi dikali r dikali r. Nah, jadi nilai dari luas adalah pi 3,14 ini ya. Sudah terlihat define pi 3,14159 kali r kali r. Kita tampilkan hasil dari perhitungan itu di printf. Luas lingkaran sama dengan, kalian nanti akan menampilkan dari integer, kita gunakan %i, kemudian kita tulis luas di sini. Nah, coba kita cek. Menghitung luas lingkaran, nilai jari-jari saya kasih 7, jadi pi 3,14 tadi dikalikan 7 kali 7 hasilnya 153. Untuk selanjutnya saya akan mencoba dari, kita komen dulu ya, mencoba dari program yang sudah jadi. Kita tinggal kopas saja dan kita teliti apakah yang kita teliti ya, bagaimana ini program, apakah ada yang salah atau tidak. Lalu kita copy. Dari program ini kita tidak bisa menggunakan spasi langsung ke bawah karena ini meskipun di sini ada titik 2 untuk batas dari titik 2 ini, jadi kita gabung aja, delete di sini. Dan juga ini seharusnya tanggal dan bulan ini adalah bernilai integer ya. Jadi warnanya seharusnya hitam bukan merah. Jadi kita backspace saja. Kita gabung sini jadi hitam. Penggunaan di sini yaitu untuk melakukan fungsi scanf yang bisa kita inputkan secara bersamaan. Di sini ada 3 scanf yang nanti dirangkap untuk pengisian tanggal, bulan, dan tahun. Jadi pengisian pertama untuk tanggal, pengisian kedua untuk bulan, dan selanjutnya untuk tahun. Scanf bisa seperti itu. Nanti kita masukkan nilai di sini. Untuk memberi jarak nanti tinggal backspace saja. Tanggal, bulan, tahun hari ini, ketikkan tanggal, bulan, dan tahun secara berurutan. Ketikkan tanggal, misal tanggal 30, backspace 10, bulan 10, backspace lagi untuk tahun 2014. Misalnya seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Hari ini adalah tanggal 30 bulan 10 tahun 2014. Seperti yang tertera pada program. Hari ini adalah tanggal %D lagi, karena ini nanti akan diisikan oleh tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu.
Kemudian saya komen lagi ya, untuk kita kembali ke pembahasan luas segitiga tadi. Kita komen, kemudian kita aktifkan lagi yang untuk luas segitiga. Seperti ini. Nah, nanti di sini saya akan menggunakan inputan di mana nilai alas saya isikan 1,2 dan nilai tinggi 1,3. Untuk itu ini akan bernilai karena koma, jadi ini bernilai, saya berikan tipe data float. Ini saya rubah lagi menjadi F, lagi jadi F, ini juga F. Nah, nanti ada perubahan di mana nilai dari persen kita tulis titik kemudian 1, dia akan di belakang koma akan tertulis jawabannya, misal 1,2 dan juga tinggi 1,3. nanti akan di belakang koma ada 1 digit huruf saja ya, 1 digit angka saja. Jika nanti kita berubah menjadi persen dot 3F, maka ada di belakang koma ada 3 digit angka. Coba kita run ya. Runnya tidak aktif karena di sini masih mengerun yang tadi. Kita close dulu, kemudian kita run. Nah, perhitungan luas segitiga alas 1,2, komanya menggunakan titik ya, dan tinggi 1,3. Luas segitiga 0,780 karena di sini di belakang titik ada, saya tuliskan 3. Jika di sini saya tuliskan 1, maka nanti di belakang koma ada 1 digit saja. Kita close dulu, kita run lagi. 1,2 dan juga 1,3. Nah, di sini akan tertulis 0,8 saja. Seperti itu. Kemudian di sini saya disuruh untuk menemukan sintaks error. Kita buat file lagi. Klik kanan, add new item. Kita tuliskan di sini sintaks error ya. Jadi saya kasih nomor error 1.c, kemudian enter. Saya copy saja programnya, nanti kita benahi dimanakah letak errornya. Nah, kita bisa mengetahui errornya di mana. Kita lihat di listnya, error list. Di sini ada stdio dot aja, jadi ekstensi untuk library atau include itu kita gunakan .h. Nah, karena di sini integer main sudah dibuka kurung kurawal, maka kita buat kurung kurawal tutup. Kemudian ada, jadi penulisan yang benar adalah seperti ini. Tadi yang semula tidak .h, kita berikan .h, dan juga di sini kita berikan tutup kurung untuk fungsi utamanya integer main, dan juga nilai return bukan. Nah, bukan ada petik 2. Di sini kelihatan ada error di bawah garis di bawah tanda kurung kurawal buka, jadi kita berikan nilai 0, bukan huruf 0 ya, seperti itu. Kemudian ada program error yang kedua, di mana di sini tidak memiliki integer main untuk fungsi utamanya ya. Jadi kita buat integer main dan void. Nah, untuk printf ini kenapa dia error? Karena dia belakang belum ada titik koma. Seperti ini.
Jadi yang benar di sini adalah begini, pembenaran dari sistem ini. Kemudian untuk pembenaran dari error yang ketiga, di sini ada program seperti ini yang kita benahi. Jadi kita benahi dulu. Di sini kita berikan tutup komentar bintang, kemudian slash tutup. Di sini belum juga ada tutup dari fungsi utamanya, kita buat di akhir seperti ini. Kenapa di sini return dia bergaris merah? Kita coba lihat sekitarnya. Di sini belum menemukan titik koma ya, belum ada penambahan, dan di sini seperti biasa kita gunakan 0 saja tanpa ada petik 2. Kemudian di sini karena bahasa C adalah penulisannya sensitif terhadap huruf besar dan kecil, maka kita sesuaikan saja deklarasi angkanya. Di sini menggunakan huruf besar dan di sini huruf kecil, maka kita gunakan huruf kecil saja. Nah, sudah tidak ada tanda merah lagi untuk errornya ya. Jadi ini adalah pembenaran dari sistem dari program yang tadi. Untuk error yang terakhir, error program yang terakhir itu di sini bisa kita cek bagaimana ada tanda merah. Kita gunakan return harus sama dengan nilai baliknya 0 ya, bukan 0 dalam petik ya. Kalau 0 dalam petik itu akan tertulis 0. Kemudian di sini coba kita rapikan terlebih dahulu, kita amati meskipun tidak ada tanda merah di bawah tulisan, tapi kita amati dulu. Di sini nilai dan di sini memiliki arti, yaitu merupakan simbol menampung dari inputan. Di sini sudah ada perintah inputan, kemudian ditampung. Karena D ini adalah bawaan dari integer, penulisan integer, maka dia akan ditampung di A, inputan akan ditampung di A. Dan di sini karena di sini hanya untuk menampilkan, maka tidak usah menggunakan dan. Tidak usah menggunakan operator dan. Jadi kita gunakan aja langsung A dan juga C, karena ini hanya untuk menampilkan. A yang berisi dari inputan, C adalah dari penjumlahan A plus B, seperti itu. Dan sekian yang bisa saya sampaikan dari penulisan tipe data dan juga beberapa fungsi dari tiap barisnya, dan juga dari pembenaran suatu program. Untuk selanjutnya saya informasikan kembali. Selamat belajar.